Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang dengannya membuat kita terkagum-kagum. Menciptakan semut dengan ukurannya yang kecil, dengan setiap saraf-saraf yang ada pada semut, Allah pula yang menciptakan saraf-saraf itu. Begitu pula dengan manusia kita semua, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita akal agar kita senantiasa tidak sama dengan para hewan tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan subuh kita kali ini insyaallah kita akan mengulang kembali apa yang telah kita bahas kemarin, itu di surah Al-An'am ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tin. Huwa alladhi khalaqakum min tin. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Huwa alladhi khalaqakum min tin thumma qada ajala. Wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Artinya mana dibaca? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu,
dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita banyak hal. Ketika kita sudah membahas surah Al-Maidah dari ayat pertama sampai ayat 120. Setelah selesai maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkannya dengan surah Al-An'am, yang dimana surah Al-An'am ini dimulai dengan kata Alhamdulillah. Seakan-akan gini Pak, ketika seorang mukmin sudah mendapatkan Al-Maidah atau hidangan di atas mejanya, kemudian dia nikmati makanan meja itu, makanan-makanan tersebut yang datangnya dari langit, datangnya dari bumi gitu ya. Kan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi ya, sudah mendapatkan makanan dari langit, dapat makanan dari bumi, keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Maka setelah itu lanjut orang-orang beriman itu melanjutkannya dengan apa? Mengucap alhamdulillah. Kan hidangan setelah kita makan ada doanya. Alhamdulillahilladzi, kalau biasanya at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, begitupun di dalam surah Al-An'am. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk setelah kita dapat makanan, kita makan dengan lahapnya, maka jangan lupakan alhamdulillah bahwa makanan-makanan tersebut itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya, hanya orang-orang kafir saja, Pak. Orang-orang kafir itu setelah diberikan makanan dari langit, makanan dari bumi. Karena kan mereka orang-orang kafir, mereka mendapatkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu semata-mata karena apa? Mereka mendapatkan hal itu karena jasa orang beriman. Sampai hari ini Abi yakin, Pak, ya, daerah Sinom kita ini, daerah Bandung ini belum digoyang sama Allah. Ya, belum diberikan gempa oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada orang-orang beriman. Seharusnya orang-orang kafir itu berterima kasih. Berterima kasih, Pak, bumi Bandung ini tidak terkena gempa yang membuat rumah-rumah orang kafir, rumah-rumah mereka itu hancur gitu. Tapi seandainya orang-orang beriman di Bandung keluar semua, saya yakin, Pak, beberapa bulan kemudian Bandung bakal digoyang. Segala ada orang beriman misalkan di Bandung, nggak ada yang ngaji subuh, nggak ada yang melakukan taklim, semuanya pergi, maka nggak bakalan lama bumi tersebut akan digoncang oleh gempa yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ya, jadi apapun itu nikmat dari itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita ucapkan alhamdulillah. Setelah dapat makanan Al-Maidah kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian apa? Di dalam ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kata-kata langit dan bumi dengan kata cahaya dan gelap. Wa ja'alal dhulumati wan nur. Nah, kalau kita lihat, Pak, esensi atau keutamaan daripada cahaya itu sangat besar, Pak, ya. Kita kan nggak mungkin bisa bekerja kalau misalkan setiap hari malam. Dan kemudian kita pun tidak akan bisa istirahat kalau kita misalkan setiap harinya terang terus, nggak akan bisa istirahat. Nah, maka adanya gelap dan terang ini itu salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang setara dengan apa? Penciptaan langit dan bumi.
Bagi Allah mudah untuk menjadikan siang selamanya, dan bagi Allah pun mudah untuk menjadikan malam selamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Allah ciptakan panas setiap harinya ada pada diri matahari. Kalau kita tinggal di matahari, wah tiap hari itu api. Kalau kita tinggal di planet Jupiter misalkan, setiap hari itu es dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan bagi Allah mudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya dan gelap itu ada pada sisi bumi, sehingga bumi tersebut layak untuk ditempati oleh manusia. Nah, seharusnya dengan penciptaan langit dan bumi, kemudian siang dan malam ini, terang dan gelap itu, seharusnya membuat manusia itu beriman dan tidak berani untuk menyekutukan Allah, karena tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakan. Nah, kalau kita sekarang lihat Pak, esensi daripada kata gelap dan cahaya itu seakan-akan kita sedang menikmati Pak. Sekarang kita berada di dalam masjid ini berada dalam keadaan gelap atau cahaya? Cahaya Pak ya, terang. Allah yang menciptakan terang ini Pak. Allah yang Subhanahu wa taala menciptakan cahaya terang ini Pak, bukan hanya dari lampu Pak. Dulu tanpa lampu pun ada orang bisa menerangi. Keluar cahaya di tangannya, ada yang keluar cahaya dari wajahnya, ya, bahkan sangat terang. Itu menunjukkan bahwa cahaya tersebut itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keduanya, huwallazi khalaqakum min tin, dialah yang telah menjadikan kalian, menciptakan kalian daripada tanah. Tsumma qada ajala, kemudian menentukan waktunya di antara kalian semua. Jadi ayat kedua ini pun menepis akan keyakinan orang-orang kafir bahwa bumi ini tercipta dengan suatu hal yang tidak disengaja gitu Pak. Ya, kemudian dimulai dengan Big Bang, kemudian tiba-tiba ada bumi dengan bentuk bulat, manusia dengan bentuk seperti ini. Padahal ya, segala apa yang ada di bumi ini pasti tidak akan tercipta dengan sendirinya, ya, melainkan pasti ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua, ya. Sebagaimana kita melihat guci Pak, guci itu diciptakan dari tanah. Saya tanya, apa mungkin orang ambil tanah kemudian dilempar kemudian bisa jadi guci dengan bentuk yang cantiknya? Kan tidak mungkin ya. Kan guci terbuat dari tanah, ya. Begitupun manusia kan, bagaimana guci saja dengan bentuk yang seindah itu tidak mungkin jadi dengan sendirinya, dengan hanya kumpulan tanah dikumpulkan kemudian bisa jadi guci, apalagi manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan setiap lekukan tubuh kita dengan memiliki berbagai macam hal anggota tubuh, seperti tangan dengan 5 jarinya, kaki dengan panjangnya dan lain sebagainya. Wa jalum musamman indahu summa antum tamtarun, tapi kata Allah, masih saja ada manusia yang ragu-ragu akan hal tersebut. Artinya kita semua jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus meyakini, jangan sampai ragu akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ragu akan kekuasaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, kemudian gelap dan terang. Semoga ayat pertama dan ayat kedua ini Pak menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kondisi. Baik dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Dalam keadaan sakit pun, alhamdulillah ya ala kulli hal. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.